Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Kali ini kita akan bahas soal musik-musikan, skena musik di Blitar bersama Mas Harisik. Selamat datang Mas Harisik, terima kasih atas waktunya sudah kesini. Makasih. Mas, ini soal skena musik underground kalau dulu ya, Iya, nyebutnya ya. iya. Bisa diceritakan dulu sekitar tahun 90-an akhir bagaimana kondisi atau situasi skena musik underground di Blitar? Iya, kalau saya coba ingat-ingat kembali ya, dengan ingatan saya sekarang Hmm. antara lupa-lupa dan ingat, yang pasti banyak ingat ya. Ini dimulai dulu waktu saya masih sekolah itu sekitaran mau lulus tahun 97. Hmm. Nah, dari 97 itu kita sudah lulus, kan ada jeda waktu panjang. Dalam arti Ya, jeda, sebelum masuk ya kuliah sebelum masuk kuliah itu ada banyak waktu libur ya. Saya coba-coba nonton acara sama teman-teman itu di Malang, Malang. acara underground full. Waktu itu nyebutnya underground aja, total underground. Total Walaupun underground. acaranya pada waktu itu sempat tersendat karena masalah izin yang tidak. Tapi tetap kita tunggu sampai Ya. sana, sampai waktu hari hanya itu kita nonton ya. Wah, kayak sama teman-teman tertarik. Waduh, kayaknya ini loh yang musik yang sangat kita cari, yang kita impikan, yang kita dengerin setiap hari itu ternyata beneran ada dimainkan di scene lokal ini waktu Ya, itu ya. Makanya kita bawa ke Blitar, dalam arti kita bawa itu idealisnya gitu ya. ide-idenya, Iya, gagasannya. gagasannya. Dan emang benar, teman-teman emang sangat terbawa sekali ya waktu itu ya, suasananya juga. Ya akhirnya dari situlah mulainya itu dari awal-awal akhir 97 dan mulai sangat banyak lagi ya sama teman-teman yang datang yang tertarik yang ikut nimbrung, pokoknya banyak itu sekitaran awal pertengahan 98 nggak salah. Nah dari situ pada waktu itu kita masih belum menggunakan nama komunitas, dalam arti komunitasnya masih bergabung sama teman-teman komunitas seni yang ada di daerah Melingi ya, kita sebutnya Hmm. daerah aja ya. Hmm. Namanya Poros, itu singkatannya dari Persatuan Orang-orang Seni. Hmm. Nah, nah, dari situ kita kan pertama kali tahu ya kalau musik yang kita sebut waktu itu musik underground ya, itu lebih dulu dimainkan sama teman-teman di Belingi Oh ya. pada waktu acara Agustusan kalau nggak salah itu ya, di depan pasar Belingi. Kita juga kaget, ternyata di Blitar juga ada ini yang udah main kayak gini. Nah dari situ teman-teman tambah semakin semangat lagi gitu, langsung bikin banyak band walaupun nggak ada panggung ya. Kita yang zaman itu kita sebut aja menjajah beberapa panggung yang bukan genre kita, ya, genre kayak Iya. festival, Iya. parade gitu, sampai kita itu dicap sebagai pengacau. Sebenarnya bukan pengacau sih ya, mungkin mereka kaget aja Iya. dengan konsep yang kita bawakan ya, tapi lama-lama mereka juga tahu, wah welcome banget kayaknya. Nah dari situ akhirnya keinginan kita itu ya bersatu, ayo bikin acara aja, kita bikin acara full underground gitu. Itu kalau tanggalnya saya agak-agak lupa, tapi tahunnya 98, tepatnya di Aula PGSD. Sini Nah, UM, yang PGC. PGSD sini, yang jalan apa itu, Soekarno-Hatta itu loh. Oh ya. Ya, Sini. nah itu kita sebelum bikin acara itu mencoba berkumpul sama setiap daerah ya. Dalam arti waktu itu di Belingi kan ada komunitas namanya Poros. Poros. Nah, terus di Kesamben juga ada namanya GMK, Generasi Muda Kesamben. Terus Hmm. di daerah lain juga ada. Nah, yang saya sayangkan juga teman-teman lainnya juga, semakin banyak komunitas yang terpisah-pisah waktu itu ya. Kayaknya malah bikin gap-gapan. Hmm. Akhirnya jadi antara nggak suka atau gimana-gimana, Hmm. saling sabotase atau gimana. Padahal kalau kita coba berpikir ya, lah ini kan juga teman-teman kita semuanya Hmm. sama-sama suka musik underground waktu itu ya. Akhirnya kita coba berunding, kita coba berkumpul. Ayo kita bikin satu wadah aja. Nah, kebetulan berkumpulnya itu di rumah saya. Hmm. Wah, itu yang datang berapa ya? Sampai penuh rumah saya itu. Yang Yang intinya, ngumpulin komunitas tadi. iya, di komunitas tadi menjadi Blitar Underground Community yang sekarang lebih singkat menjadi BUC gitu. Nah, dari situ langsung bikin acara Blitar Rock yang pertama itu, Tahun 98. 98. Iya. Acaranya
keren, walaupun banyak kekurangan, tapi saya akuni itu keren sekali. Dengan kondisi saat itu, dengan suasana saat itu, apalagi tiketnya cuma 1.000 perak. Dicetak 700 lembar kalau nggak salah itu ya, nggak sampai 1.000. Itu ludes. Di Yang venue-nya itu di Aula Aula PKSD. PKSD itu. Iya. Dan boleh ya Aula PKSD Oh, buat itu. masih. Zaman dulu Masih masih semuanya terbuka lebar. terbuka lebar. Biasanya kalau kita nggak di gedung, kita di balai kelurahan gitu, Ya, gedung kecamatan. Pokoknya ada gedung, masuk gitu aja. Dari situ kita sudah nggak pernah main sama, mungkin beda genre lah, satu panggung beda, nggak ya pernah. Ya kita khusus punya punya underground. punya tempat sendiri. Nah, terus pas waktu itu kan Mas Heri kan punya pertemanan itu yang suka musik underground. Itu Iya, di SMA sudah punya band atau senang aja, baru dengerin aja. itu sudah SMA saya sudah punya band. Walaupun ya dibilang sekarang istilahnya apa ya, tipis-tipis dulu ya, nggak sekental sekarang atau Hmm. gimana. Saya sudah punya band sebelum kita punya komunitas ini. Hmm. Dalam artinya kita masih sekolah itu sudah ngeband. Hmm. Tapi ya bawain lagu-lagunya yang pelan-pelan aja lah, dalam arti ya udah masuk ke metal, cuman yang metal yang ringan-ringan aja. Itu sampai main perpisahan juga, perpisahan Perpisahan sekolah. udah Iya, metal-metalan. kita sudah metal-metal, saya bawain laguin Sepultura juga. Kultura. Terus ada teman lagi yang bawain Green Day. Kebetulan saya juga ikut bantu di situ. Hmm. Itu aja sampai guru-guru sekolah kita sampai, aduh ini guru-guru sampai gimana ya, antara lucu atau gimana. Tapi keren waktu itu ya. Ya, Sayang dokumentasinya nggak ada. nggak ada. Nah, sebelum sebelum kita ngobrol soal Blitar Horeg, ada informasi kalau di komunitas underground itu punya zin ya, media. Iya. Gimana tuh Mas? Ini kalau media ya. Kalau Hmm. media itu namanya setiap pergerakan ya. Mungkin kita nyebutnya pergerakan, pergerakan aja lah enaknya. Bukan pergerakan ilegal gimana. Ya. Namanya kita kan adanya di bawah tanah. Dalam arti di bawah tanah itu kita itu masih belum diakui sama kebanyakan orang awam ya. Hmm. Masih belum bisa menerima kita lah. Hmm. Karena kita waktu dandannya kan termasuk apa ya? Gahar-gahar gitu ya, bajunya hitam semua, terus ada yang gondrong, Gondrong. ada yang sebenarnya itu cuman passionnya aja. Ya, Ya waktu itu tadi apa ya? yang zin Oh, zin yang Zin ya. zin. Yang Zin itu juga itu malah lebih dulu gitu. Hmm. Sebelum komunitas Blitar Underground Community lahir itu, Malah sebelum komunitas lahir. iya, itu dulu sebelum namanya Zin kan ada namanya selebaran, newsletter Ya, namanya. newsletter. Satu lembar aja itu difotokopi. Itu saya pertama kali bikin malah waktu masih sekolah, masih kelas 3 SMA. Hmm. Nah, saya bikin itu dalam arti ya isinya ya cuman ya berita-berita sederhana aja lah. Maklum waktu itu kan internetnya juga nggak segencar sekarang. Dapat informasi juga dari teman-teman luar kota, dari koresponden gitu. Hmm. Saya apa ya, kalau istilahnya sekarang kan direpost gitu kan Ya. beritanya. Direpost gitu aja. Terus teman-teman sini sangat suka. Sampai jadwalnya terbit untuk bulan ini sampai belum terbit aja sudah menanyakan terus. Sampai akhirnya gitu ada yang apa ya, coba ngasih Saran. masukan lagi atau saran itu, gimana kalau kita bikin yang agak besar lagi, dalam arti itu eksemplarnya, halamannya kan Hmm. cuma satu lembar, kayaknya yang baca kurang asik. Walaupun kurang asik itu sampai sekarang itu barang-barang seperti itu jadi apa ya, Koleksi lebih dari koleksi, kayak jadi artefak. artefak. Iya, ini kan barang lama ini, Ya. yang pasti punya ini berarti orang-orang yang berada Hmm. waktu itu. Hmm. Sampai itu setelah itu saya bikin coba buletin itu Itu dikerjakan ada tim atau waktu itu saya sendiri ngecek. sendiri? Iya. Terus setelah buletin saya coba untuk bikin Zen. Nah, dari Zen ini kita saya pribadi ya pengen ngajak seseorang yang mungkin satu pemikiran dengan saya sendiri ya. Awalnya itu teman saya dari Jogja, bukan dari Jogja, kuliahnya di Jogja. Hmm. Dia tuh pulang ke Blitar, coba kita ngobrol-ngobrol, "Yuk kita bikin Zen gini." Ternyata kita nggak satu pendapat. Ya akhirnya saya jalan sendirian aja gitu sampai sekarang. Dan itu zin pertama itu langsung khusus tema-tema tentang Iya, betul. musik underground. Iya, tema musik underground semuanya. Yang awal itu kita lebih banyak mengangkat band-band dari lokal Blitar sendiri, yang sisanya ya dari teman-teman Jawa Timur. Jadi kayak profil Ya, bandnya menampilkan profil, interview, terus review, gitu. berarti sudah
bikin media Iya sendiri. betul. Walaupun dengan peralatan Ya, sederhana, yang waktu itu teknologinya kan ya masih ya. ya dibilang primitif atau gimana, Hmm, copy paste itu masih ada ya. dan nyata gitu. Hmm. Mungkin masnya belum tahu copy paste. Copy paste zaman zaman dulu gimana maksudnya Copy copy? paste itu dulu habis diketik, dicetak, di print, Hah? dipotongin, Oh, sama gambarnya ditempelin, tempelin tempelin, lagi. tempelin gitu, kayak Oh, clipping gitu. oh ya ya. Terus gitu difotokopi. Udah gitu aja. Oh itu. Itu masih zaman primitif ya. Copy paste manual. Betul. Kalau ingat agak-agak ketawa dan menyedihkan juga ya Dan waktu itu. itu masih terarsipkan Mas sampai sekarang. Masih, alhamdulillah Masih masih. dari edisi pertama. Masih ada. Kalau masnya pengen nanti kapan-kapan saya kasih Itu scanan ya. berapa bulan sekali atau bikinnya Mas? Waduh, Waktu itu. kayaknya nggak punya deadline ya. Ya Kayak sesukanya pengen aja. pengen Iya, bikin. sesukanya aja tapi agak durasinya agak cepat. Dalam arti kalau kita lagi mood, kita dapat Hmm. banyak dapat materi, langsung dapat aja, terbit gitu. Rata-rata bias berapa halaman atau berapa lembar? Yang pertama itu, yang edisi pertama itu setiap edisi bertambah terus Lama halamannya. terus. Ya, yang pertama kali itu 30 apa 40 ya, saya lupa. Wah, 40 halaman. Oh, banyak. udah majalah bentuknya, Sama cuman salah hitam itu. putih. Iya, Nah, karena kita pakai mesin penggandanya cuman iya. fotokopi, mesin xerox. Kan bahkan ada acara khusus untuk memamerkan zin biasanya tukar menukar itu loh. Betul, Iya kan? trading. Trading. Ya, trading. Iya. Berarti itu penyebarannya juga di antara Wah, sangat teman-teman masif. atau Iya, betul. free kan itu Oh, atau dijual? dijual. Kalau Oh, dijual. udah masuk majalah itu udah dijual. Sudah Tapi kalau dijual. yang bulletin sama newsletter itu free. Kalau majalah karena ya mungkin saling menghargai aja. Ya, Mereka tahu kita menggunakan tenaga dan dana. Ya akhirnya ya mereka malah malah ada yang ngasih donasi. Dalam arti itu saya kasih modal gini gini ya, gini gini biar tambah banyak ya, eksemplarnya. Kan waktu itu ya terbentur masalah ya. dana juga. Dan eksemplarnya 20-an itu lebih Waktu itu lebih lebih ya. itu sudah tersebar sampai ke teman-teman Jakarta, Wah. Sumatera, Kalimantan, hampir seluruh Indonesia. Nah, anu kok mereka bisa Bisa tahu? tahu ya? Ya, Sa- dulu kan dalam dunia korespondensi ya antar sama teman yang suka musik keras gitu ya, musik ekstrim. Ya, Itu setiap kali namanya kirim surat ya, dia tuh ngasih informasi kalau kayak flyer, flyer itu surat biasa kantor masih pos surat kan? bisa betul. Pos. Masih kalau nggak salah perangkonya masih 500, Ya. yang paling cepat 1000. Saya tiap hari itu sampai sama tukang posnya sampai heran sama saya. Mas, kok dapat surat kok setiap hari tuh satu gebok itu lebih dari 10 loh, Mas. Masnya itu apa Pak? Artis tuh? Bukan Pak, itu teman-teman koresponden gitu. Saya sampai juga ketawa aja. Tapi emang gitu. Hmm. Dari surat itu banyak isinya. Biasanya dari informasi dari sana itu bentuknya flyer. Kayak mungkin dia tuh mengeluarkan album. Oh Album waktu ya. itu kan masih berupa kaset, belum ada Biar CD. dituliskan di Betul, situ. disertakan. Ya, Berarti kita serta. tuh kayak semacam trading. Ya. Kita bawa ini, sana bawa ini, lah terus ini saya sebarkan ke sini. Wah, Begitu juga barang saya juga menyebar ke asik sana. sekali. Nah, kayak otomatis gitu, nggak ada yang Ya. perintah. Ya dari situ makanya majalah saya yang pertama kali, namanya majalah saya kan mungkin ada yang belum tahu Ya. namanya Lost in Chaos. Lost in Chaos. Tuh. Terilhami oleh apa itu bisa Lost in Chaos? Ada yang bilang apakah ini terilhami waktu itu film yang waktu itu waktu populer adalah film Lost in Space. Ah, Ada benarnya, ada ada. enggaknya. Ah, Itu juga nama Lost in Chaos itu sebenarnya juga dapat masukan dari teman lama saya yang ada di Jogja, adalah senior, Mas ya. Roy-nya Dead Vomit. Ya. Itu punya peranan juga dalam Punya andil. punya andil nama dalam arti saya kasih nama ini. Awalnya dulu saya kasih nama itu Indian. Kalau nggak salah itu judul lagunya Linkin Park. Linkin Park, Linkin Park. Saya sama Mas Roy diketawain. Lah, Kalau ngawur Linkin Park malah. Linkin Park. Coba pakai nama yang ini aja. Masuk ini kayaknya. Kalau nggak salah itu namanya pokoknya pertama ada Lost In-nya. Yang belakangnya saya yang sendiri milih. Hmm. Kayak saya pilih Chaos gitu aja. Ya nggak tahu, pokoknya terlintas itu aja. Kemudian akhirnya membentuk apa mas komunitasnya tadi Blitar Underground Community. Ya, PUC. Nah itu dari perkumpulan yang tadi komunitas Iya, yang di Welingi kemudian di Kesamben iya, berkumpul menjadi iya, itu. Base campnya di rumahnya Mas Hari. iya. Pada waktu itu base campnya ada rumah saya sebagai apa call center, ya pokoknya rumah rumah singgahnya lah. Berarti kalau Semuanya di tempat saya, nomor teman-teman telepon gitu. komunitas lain mau menghubungi Iya, itu pasti. pasti lihat situ. Iya. Sampai
teman-teman di luar kota semuanya itu yang pasti mengenal kalau namanya nyebut kata Blitar, pasti Harry Sik ya. Nah, gitu. Sampai mereka tahu soalnya nomor saya yang lebih menyebar dari nomor-nomor yang lain. Dan festival pertama yang diselenggarakan oleh BUC berarti Iya, betul. Blitar Horeg Iya, betul itu Horeg. 99. 98. 98. Iya. 98. Nah, bisa diceritain lagi Mas, eh, pengerjaan Blitar Horeg pertama, terus berapa band yang tampil, antusiasmenya gimana? Oh, ya seingat saya ya, yang pasti sudah saya ceritakan tadi kalau waktu itu emang sesuatu banget ya, dalam arti dengan kondisi sikon, pokoknya waktu itu Berapa emang lama kira-kira persiapan persiapannya sampai ya. Persiapannya ya lumayan agak lama sih ya, 2 bulanan. 2 bulan? Iya, Ya karena cepet 2 bulan. oh, anak-anak sekarang kayaknya lebih cepat lagi. 1 minggu, 2 minggu berani kok. Berani. Tapi untuk skala gig, Ya, bukan untuk yang acara besar. besar. Ya, Kita sebutnya besar gimana ya? Soalnya masanya kategorinya banyak. kategorinya itu beda-beda. Ya, Ya pertama kali itu ya masalah pendanaan jelas kan waktu itu kan musiknya ya agak dibilang beda, aneh. Itu sponsor yang pengen kita cari itu kayak yang takut atau gimana. Ya udahlah mereka mungkin belum kenal sama kita. Ya akhirnya kita patungan, hmm, kolektifan sama teman-teman, ada uang berapa berapa. Akhirnya nggak nyangka terkumpul semua. hmm. Mulai dari sewa gedung, sewa sound, alat, semuanya sudah tercover semuanya akhirnya. Nggak nyangka aja lah. Berarti masih pakai tenda yang Oh, bukan, kita sudah pakai sudah. gedung. Oh, di indoor ya? Iya, di indoor. Kalau outdoor kita Horeg keberapa itu? horeg outdoor untuk horeg belum pernah di outdoor. Yang untuk yang 10 ini nanti Oh, di outdoor. Yang selainnya itu di indoor semua. 1 sampai 9 itu tiap tahun. Iya, secara kontinu dan kayaknya coba zaman waktu itu ya wajib. Setiap 1 tahun pasti Tahun sekali. ada horeg. Yang cuman jadi kendala yang sempat jadi kendala yang ke-9 kemarin itu 2011 sampai ngaret sampai 14 tahun akhirnya ya regenerasi kita ya akhirnya melanjutkan di 10-nya. Karena memang eh, anggota-anggota komunitas pada waktu itu memang sudah sibuk di lain hal ya. Di Iya, akhirnya yang pasti ya seperti kehidupan manusia normal lainnya lah. ya. Namanya keluarga, pekerjaan itu pasti akan. Jadi semacam akhirnya menunggu generasi berikutnya untuk Iya, bergabung ya. betul, betul. Dengan jarak berapa? 14 tahun, Mas. Iya, 14 tahun. 14 tahun. Yang nanti akan digelar di tahun ini Iya, setiap 2000. kali horeg itu kan selain menampilkan band dari teman-teman Blitar juga band-band teman kita dari luar kota. Hmm. Kadang yang undangan, yang sudah skala nasional yang pernah main di Blitar itu kalau boleh saya sebut ya, yang sudah semuanya tampil di album kompilasinya Metallic Clinic ya. Waktu itu album kompilasi Metallic Clinic itu distribusikan dan diterbitkan secara nasional, Mas. Sampai Hmm. ke Asia. Asia. Dalam arti penjualannya itu emang masuknya ke major label. Ya, Hmm. produksi lebih banyak lah. Hmm. Nah, dari situ kan teman-teman yang mungkin yang lainnya menganggapnya wah ini band komersil lah Hmm. udah dibeli atau gimana gimana gitu ya, sebenarnya enggak sih ya, mungkin itu pencapaian yang tertinggi ya buat mereka ya. Hmm. Nah dari situ kan namanya artis sudah biasa kan. Nah, Ya. dari kompilasi Metal Gear itu ya semuanya waktu yang pertama kali terbit itu ya itu hampir semuanya sudah main ke Blitar loh, Hmm. kayak Dead Vomit, Dead Vomit, Ethereal Madness dari Bali, Bali, Corporation of Bleeding dari Jakarta, Jakarta. terus wah banyak lagi lah pokoknya itu hampir semuanya yang Metal Gear yang pertama. Soalnya yang paling menggemparkan yang pertama itu. Kalau kompilasi yang Metal Clinic itu produsernya siapa, Mas itu? Ah, itu diproduksi sama itu apa istrinya Mas Anang waktu itu ya, Mbak Krisdayanti. Wah, Iya, Krisdayanti. itu itu kan diterbitkan sama Musika, Oh, labelnya Musika Musika. Studio. Iya, dan dikelola sama label dalam arti apa ya? Di bawahnya label, sub label Musika itu kan punya sendiri. Itu dikelola sama Mbak Krisdayanti itu, juga sama teman-teman yang lain tuh ya bikin nama waktu itu nggak salah. Ya Rotor Cup itu yang mengendalikan. Hmm. Tapi Rotor Cup itu yang punya nama itu adalah almarhum Mas Irfan Sembiring dari band Rotor. Ya, Rotor. Terus sama Mas apa itu? Mas Krishna Sakerhead. Itu yang punya Rotor Cup. Nah, dari Rotor Cup itu mungkin dikelola lagi, mungkin didanai atau mungkin gimana ya, di belakangnya ada Mbak Krisdayantinya. Ada Anang juga.
Di periode 2000-an awal kan sudah mulai marak nih band-band metal dan sejenisnya di Blitar. Itu apakah akhirnya sudah mulai membawakan lagu sendiri, produksi Oh album ya, sendiri gimana Mas? kalau kita bicara namanya indie label ya Mas Ya ya. ini label. Waktu itu nama indie label kan sudah menjadi satu bagian dari apa ya, pergerakan komunitas. Hmm, Waktu itu namanya underground kan. Kalau kita ya, enaknya sekarang nyebutnya ekstrim musik aja ya. Itu sudah otomatis. Setiap band itu kalau belum berkarya berarti dianggap belum ya. belum ngeband. Hmm, Gitu aja. Akhirnya wah, karya itu sangat banyak sekali. Apalagi teman-teman dari Blitar sendiri ya, hmm. itu banyak juga. Sampai proses rekamannya itu juga mengalami kendala-kendala seperti yang apa ya, saya waktu ingat itu lucu sekali juga ya. Rekamannya sudah di Blitar atau masih luar kota Mas dulu Mas? Pada waktu itu jelasnya luar kota. Luar kota ya, Kita Malang gitu ya. tujuannya pasti natural Surabaya. Oh Surabaya langsung Ya, kan. paling dekat yang setelah itu adalah sama di Kangean Studio Malang. Tapi Kangean Studio udah pindah, terus ganti apa saya lupa ya. Di itu tempat rekamannya Campur Sari nggak salah. Borneo, Borneo, Borneo. Itu juga pernah. Walaupun ya namanya kita salah masuk kamar ya. Jadi sound yang kita inginkan jadi aduh, ya gitu aja. Nah, sekarang kan enak, bisa rekaman di rumah, Iya. tinggal kita cari SDM yang mampu untuk mixing, masteringnya itu biar lebih seperti yang kita inginkan aja. Ya namanya perkembangan zaman kan ya gitu kan. Tapi kalau saya boleh ngomong ya, walaupun zaman dulu itu dibilang primitif ya, tapi ada kesan-kesan yang sampai saat ini nggak pernah bisa hilang. Lucunya, uniknya, Hmm, yang jelas itu yang mengalami yang pasti bisa ya. bisa merasakannya ya. Kalau cerita ini kalian belum bisa memahami mungkin. Ya keren pokoknya waktu itu ya. Yo salah-salah dulu akhirnya bisa Iya, diketawakan sekarang. iya betul. Sampai tenaga kita habis. Itu udah biasa. Kalau Mas Heri dulu rekaman pertama dengan band apa Oh, Mas dulu? saya dulu pertama kali bikin band itu sama kakak saya sama teman saya satunya saya sekarang udah almarhum. Hmm. Itu nama bandnya waktu itu pertama kali ya bikin nama adalah Keranda. Ya dulu Keren kan ya. Ya. mungkin image-nya pengen yang agak Serem, sangariku sangar. serem gitu ya. Masa band metal namanya terlalu sweety gitu kan juga agak lucu kan. Keren nih, keren Iya. deh. Itu walaupun belum punya rekaman ya waktu itu ya, Ya. kita sudah menjuarai dua acara festival di Blitar. Satunya itu lingkupnya masih ya seblitar lah, udah masuk. Tapi sudah umum atau bukan bukan Udah pelajaran undang? udah kita masih bergabung masih dicampur acaranya genre lain. Oh, channel lain. Terus yang kedua kita malah jadi juara favorit se Jawa Timur. Hmm, Karena yang bikin anak-anak dari Malang itu ya bikin acara itu. Emang lingkupnya se-Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, dapat ya gak nyangka aja dapat juara favorit. Nah, setelah itu band itu yang namanya Keranda itu kita ganti namanya karena ya waktu itu ya mungkin apa ya? Pergantian era itu juga membawa pengaruh juga dalam arti mungkin selera, image. Ya. Nah, itu mungkin nama Keranda itu terlalu aduh. Kalau eh, sekarang masih masih oke menurut saya, Keranda. Akhirnya ganti apa itu, Mas? Akhirnya ganti Invention Corp. Advent Corp. Itu nggak tahu tiba-tiba sama kakak saya itu diganti nama itu Oh, dan tambah saya tambah personil atau nggak masih tetap bertiga? masih Bertiga. bertiga sampai sampai akhirnya udah rekaman bandnya itu cuman rekaman 2 lagu nggak salah itu cuman demo aja. Lah setelah itu ganti nama, bukan ganti nama aja, ganti formasi juga. Saya anggap aja yang Infection Corp udah selesai terus berinkarnasi menjadi nama baru. Nah, menjadi nama Total Anal Infection sampai sekarang gitu. Itu udah bikin full album dan dirilis sama label Bandung, Bandung. In Blood Record. Plot Iya, Record. itu Yang waktu itu masih formatnya kaset pita. Terus kita bikin rekaman lagi yang kedua, itu itu dirilis sama teman-teman diproduksi di Surabaya. Iya, Bandung di pas itu. Bandung sama teman-teman Bandung. Terus yang album kedua dirilis format CD profesional ya, bukan CD-R ya. Yang CD profesional itu kan udah kelihatan ada barcode-nya, Ya. CD orisinil namanya. Itu sama teman-teman Surabaya namanya No Label Record. Itu kalau cerita dari band saya ya. Nah, band saya sekarang banyak, tapi yang Tapi itu masih 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 walaupun ada formasinya udah berubah ya. berganti-ganti. Yang album pertama berapa lagu, Mas? Album pertama Yang dengan Bandung itu album tadi. pertama itu
13 lagu. 13 lagu. Iya, karena durasi lagunya kan agak pendek, soalnya kita ambil genrenya itu death metal bercampur Hmm, sama grindcore. Grindcore. Iya. Terus yang album kedua itu lebih ke death metal. Itu yang bikin kebanyakan kakak saya. Saya nggak tahu, pokoknya saya cuma ikut latihan vokal aja Hmm. sama rekaman gitu aja. Tema-tema lagunya tentang apa, Mas? Ini agak Hmm. susah ini. Ini agak disensor ini. Ya kita membawa apa ya, semacam edukasi lah. Mungkin orang lain lihatnya kata-kata kita gitu terlalu vulgar atau jarak atau gimana ya. Tapi kita tuh punya maksud, sebenarnya maksud edukasi loh. Kritik sosial atau Bukan, ya tentang apa ya, manusia oh, aja lah. Kita ngomongnya kita ingatkan sama anak anak muda gitu. Kalau kebiasaan gini gitu yang negatif-negatif itu kayaknya nggak usah. Kita ingatkan hmm. aja lewat lagu-lagu kita. Berarti dari yang album pertama itu rata-rata temanya itu. Oh, Betul, karena kita udah dari sejak bentuk band itu sudah mengusung konsepnya seperti itu. hmm. Yang album kedua beda lagi atau Sama, sama? masih sama, Masih tapi konsisten itu. iya masih konsisten walaupun bahasanya lebih diperhalus lagi. Hmm. Kita nggak terlalu vulgar seperti yang pertama. Lebih dewasa. Betul sekali. Nah, eh, tanggapan audiens pada waktu itu gimana, Mas, dengan keluarnya album pertama terus kedua itu? Nah, yang jelas ya pasti semakin menaikkan reputasi kita. Hmm. Kita sudah sangat ya banyak teman-teman di luar kota semuanya udah kenal kita. Sampai kita itu suruh eh, datang ya main ke acara ini diundang lah. Bahasanya diundang walaupun ya dikasih cuma namanya waktu itu akomodasi sama konsumsi. Ya, Yang penting sama temen ya enjoy aja yang penting. Sambil itu sambil waktu itu kan masih seneng-senengnya dolan Mas ya. ya. Sekarang nggak ada waktu. Main luar kota sudah ampun kita. Hmm. Cukup main di kandang sendiri Kalian aja. sendiri. Nah, selama Blitar Horeg Hiatus, tapi kan organisasinya masih, Mas, Masih, komunitasnya. masih. Itu masih gigs-gigs masih jalan. Oke, saya akan cerita. Ya, Mas selama kosong 14 tahun itu ya, itu kita masih bikin acara walaupun dalam lingkup yang kecil ya, skopnya ya. Itu yang lebih banyak itu awalnya saya malah nggak tahu. Saya mungkin telat ya. Sekarang udah masuk ke kita sebut aja acaranya Under Six is Back ya. ya, Itu penggagas acaranya Mas Tony ya. Mas Tony Inot kita nyebutnya dari band Antek. Itu udah bikin dari jilid 1 sampai 10. Lah, saya itu telat. Saya itu baru masuknya di jilid kelimanya. kelima. Karena sebelumnya saya itu lebih banyak di rumah Hmm. sama keluarga. Sampai ya tetap bermain musik, tetap hobinya tetap musik. Cuman nggak pernah kumpul sama Ya, teman-teman. Itu saya sangat apresiasi karena bisa menghangatkan semangat anak-anak dulu. Nah, dari situ semuanya kan akhirnya punya keinginan yang sama juga kan. hmm. Wah, kita bikin acaranya kayak cuman gini-gini aja ya. Gimana kalau kita bikin yang besar? Langsung ada yang bilang lagi, gimana kalau kita hidupkan lagi lebih horor? Akhirnya sepakat, ya udah kita jalanin aja. Sampai sekarang walaupun kendalanya juga masih banyak. Ya. Hmm. Melihat ada generasi baru yang punya selera musik yang sama, gimana, Mas? Pendapatnya? Sangat keren banget ya. Yang jelas itu ya adalah generasi kita ya. Ya, Kita nggak usah banyak kayak dulu. Kalau dulu kita itu kayak anak sekolah masih mendidik mereka. Kita ya, arahkan ke sini, kita arahkan ke ya. situ karena mereka waktu dulu itu benar-benar buta. Kalau Hmm. sekarang kan enak, Preferensinya pengen. referensinya, teknologinya sudah sangat mendukung kan. Hmm. Kita tinggal mengarahkan aja. Ini yang gini, gini, gini itu aja ya. Udah gitu aja. Tapi dengerin lagunya masih sama nggak? Misalnya Mas, zaman Mas Heri dulu Sepultura, Oh ya, yang sekarang itu yang pasti kiblatnya kemana? referensi semakin bertambah, era juga semakin Hmm. maju. Yang jelas kan band-band baru kan banyak. Ya, Nah, jelas saya sampai aja kurang tahu anak sekarang itu seleranya apa sih. Ya, saya sampai searching gini, wah ini. Tapi mereka juga nggak tahu band-band lama. oh, nggak Iya, ke band lama malah nih. iya. Mungkin mereka taunya Yang lahir di eranya itu aja, ya, gitu aja. Jadi ya, syukur-syukur kalau mereka itu kritis ya mau belajar ya. Aku pengen belajar tentang segala genre gimana gimana biar banyak biar dapat referensi gitu hmm, ya. Moga-moga ada banyak lah teman-teman kayak gitu. Tapi saya tahu kok ada kok. secara komposisi musiknya mungkin juga berbeda ya Iya di jelas. dari sekarang. Subgenre itu kan bukan setiap tahun ya. Setiap menit, setiap detik itu kayaknya nggak bisa prediksi aja ya.
nama genre baru itu Hmm. sampai kita nggak tahu ini masuk genre apa. Asal kadang muncul ini, muncul itu. Saya sampai pertama kali denger, ini apa lagi nih? Yang jelas nggak jauh-jauh dari rootnya. Hmm. Tapi untuk teman-teman generasi sekarang ini yang mungkin merintis band di genre underground atau ekstrim, Iya. itu mereka masih punya bayangan bahwa band ini bakal bisa dibawa ke skala yang lebih besar nggak sih Mas? Kalau Wah, sekarang? yang jelas itu juga saya sampai surprise banget ya, Hmm. terheran juga ya. Mungkin era saya waktu itu kita bermain paling jauh itu ya paling sekitaran Jawa Tengah, hampir ke Jawa Barat, Hmm. itu yang ke barat ya, yang Ya. ke timur sampai Bali aja. Anak teman-teman sekarang kita tuh yang sekarang ini ya, wah lebih keren lagi. Mereka sampai tur ke Malaysia, Oh iya. Singapura. Iya, itu pun dengan pendanaan sendiri ya dari Ya. teman-teman. Kalau nggak salah ini teman-teman Think Twice ya, teman-teman dari Hardcore itu Ya. ya. Terus ada Hunter Attack kalau nggak salah itu. Mereka tuh berangkat ke sana itu pakai dananya sendiri loh. Jika sponsor itu paling cuman merchandise saja buat dijadikan uang aja buat bertahan di Hmm. sana. Tapi buktinya berapa kota mereka Jalan. lalui di sana. Saya sampai heran aja. Kalau saya mungkin, aduh, waktunya ya nggak ada. Lagian usia segini kan ya, mungkin ya udah capek-capeknya ya. Tapi Mas jadi ngelihat kayak gitu kan ada greget Nah, Mas. ya cuman greget pasti ada. Tapi yang pasti Kondisi. rasa bangga aja. Wah, Ya. ternyata teman-teman Blitar sekarang lebih maju lagi gitu aja. Ya. Sampai ke tur ke luar negeri Iya, dengan saya bayangin aja berapa mandiri. biaya ke sana. Ya. Naik pesawatnya. Saya sampai tanya ke teman-teman itu dana transportasinya gimana? Ya kita sendiri. Kita jual ini, kita jual itu, sampai jalan tur itu, ya alhamdulillah bisa nyampe ke Blitar lagi gitu. Hmm. Ya, keren, keren, keren. Dan Zin balik ke Zin lagi. Iya. Zin yang sekarang Ah, gimana Mas? ya karena kebutuhannya sudah berbeda ya. Hmm. Sekarang kan sudah nggak ada namanya, dulu kita kan mengandalkan namanya fotokopi. Ya. Sekarang mesin fotokopi tokonya tutup semua, Mas. Jadi kita sudah berhenti aja. Ya. Saya berhenti sekitaran 2018 kalau nggak salah itu ya. Itu edisi ke 30. 30. Ya, edisi 30 saya situ mengumumkan kalau saya sudah berhenti untuk edisi itu tercetak. Ya. Nah, dari edisi cetak itu saya naikkan ke online. Oh, Ya, website. ya website aja. Saya ada di websitenya losinchaos.com. Saya punya sendiri. Dan masih rutin diupdate Alhamdulillah sampai sekarang masih rutin. Yang masih rutin adalah review. Alhamdulillah di review review. Review CD, kaset, ya pokoknya sound tentang suara aja. review musik teman-teman, lagunya teman-teman. Iya, lagu-lagu teman dari seluruh Indonesia, luar negeri, semuanya. Hmm. Setiap barang masuk ke saya, langsung saya review. Dari situ semakin tambah lagi pertemanan saya seluruh dunia. Ya, jejaringnya semakin Weh, sampai saya kewalan, Mas. Kadang sekali datang itu kalau lagi pas capek-capeknya itu bisa 20, 30 langsung datang bareng itu. Terus gimana saya mikirnya ini? Tapi nggak apa, saya cicil setiap hari satu-satu. Pokoknya ada mood bagus, saya tulis itu aja. berarti dikirim dipasok Iya, saya pasti album-album terus langsung sampai koleksi saya itu di kamar itu sampai nggak bisa ngitung Mas jadi saya. museum nanti Mas. Sampai ya gimana ya? Saya itu mungkin keluarga saya sampai heran ya. Setiap hari beli CD, sing beli siapa? Ini dapat. Kadang ya mungkin rasa terima kasih mereka di album pertamanya jadi dikasih review bagus. Album kedua mereka ngirim lagi sama ngasih apa ya? Gift ya. Ya. Biasanya kaos atau apa gitu kasihkan ke saya. Saya kalau kaos itu hampir nggak pernah beli loh Mas. Kayak semacam di vendor gitu lah. Soalnya saya juga ngeband gitu kan. Saya pakai ada fotonya, mereka suka. Apalagi saya kan orang lama. Ya. Dan merchandise salah satu, selain itu jadi modal band untuk tetap tetap bisa beraktivitas di Nah, musik, jadi ya cindera mata juga mengenang iya betul. Sampai sekarang itu para apa ya? kolektor. Para kolektor ya, mulai dari album saya, majalah saya itu mereka kadang ya juga ya menyapa saya di sosial media. Mas, masih ingat saya gini-gini. Kalau saya masih bingung, saya langsung dikirim fotonya. Ya, Lah ini apa Mas? foto lawas-lawas. Oh, masih ada aja. Masih ada Mas sampai sekarang itu untuk
yang masih ada masternya aja, kopinya udah habis. Oh, kopinya habis. Masternya, dalam arti yang difotokopi sampai hancur mas. Soalnya difotokopi beberapa kali itu. Ya namanya gimana teknologi waktu itu. Iya. Sebenarnya pernah sih ada yang nawarin kasih modal. Gimana kalau kita naikkan ke offset biar cetaknya lebih banyak? Ah enggak ah, kan nanti enggak ada spesialnya kalau enggak limit gitu. Planning saya kan cuma pengen limit gitu lah. Ya udah gitu aja. Tapi untuk saat ini pengen nyetak lagi atau cukup di website mas? Waduh, Saat ini kayaknya kalau nyetak udah nggak ada udah waktu nggak ada mas. waktu ya. Waktunya sudah nggak ada, tenaganya juga nggak ada. Ya udah, nah kita naikin aja ke website aja dah, Website. gampang. Dan itu Dimana aja apakah bisa. juga dibantu Nggak teman-teman? ada. Nggak ada Saya ya? menjalankan Sendiri. Lost in Chaos dari dulu, pemikiran sendiri. Hmm. Sempat yang ada bantu ya Mas ya. Dalam hal kayak bikinin cover, nanti saya cetakin covernya. Hmm. Terus ada lagi yang saya tambahin untuk biaya apa eksemplarnya. Cuman bantuannya di situ saya juga sangat berterima kasih pada mereka ya, menjadi bagian sejarah saya juga. Nah saat review musik itu kan pasti tentu berbenturan dengan selera kan. Iya, Nanti betul. kan Betul. Mas Heri kan mungkin ada yang misalnya bintang 5, Iya. ada yang bintang 3. Ya, Itu semuanya keluar semua atau diseleksi tuh Mas? ya. Kalau saya itu kan yang masih menghargai ya. Bukan berarti saya itu istilahnya apa ya, ngepek-ngepek atau gimana, enggak. Kalau saya bilangnya bagus ya bagus, jelek ya jelek. Tapi di setiap akhir kata saya selalu mengucapkan maaf, ini benar-benar pemikiran saya. Sudah, saya kasih pengertian gitu aja. Hmm. Alhamdulillah mereka juga bisa menerima. Tapi ada juga yang marah. Marah tapi dia itu bikin status. Tapi nggak mau kasih nama. Tapi saya tahu Oh, tujuannya kemana. Ya sudahlah, kita sama-sama orang tua, menyadari aja. ya begitulah ya dinamikanya ya. Iya betul. Nah untuk persiapan menuju Blitar Horeg yang ke 10, 10 ya Mas. Iya 10. Sampai sejauh ini gimana Mas? Sampai sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Mas ya. Izin udah keluar, gedung udah dapat. Kita masih mencari tenants juga, merchandise juga. Ya masih ya yang kecil-kecil aja lah. Sambil persiapan mematangkan semuanya Mas. Ini juga banyak yang nanya merchandise, yang nanya tenants, yang Benar. nanya banyak. Ya, banyak lah tapi kita kan kerjanya secara tim, ada bagian Ya. sendiri. Kalau saya lebih dari divisi art ya, Hmm. pamflet, video dari saya sendiri. Video, kemudian dekor Iya, di artistik publikasi juga ya, saya. sih. Dan memang belum dipublikasikan Apanya? ini flare-flarean belum ya? Oh, sudah. Oh sudah, Sudah, sudah. sudah. Yang masih belum dipublikasikan itu ya OTS-nya, OTS tiket Oh, OTS-nya sama OTS ya. sekarang kan masih jalan yang presale Mas. Presale Presale 50.000. bisa dibeli di Untuk yang nyari tiketnya Blitar Hub 10 ya, kalian bisa mendapatkan di www.geloratiket.com atau ke Yongkru Store ya, yang ada di Komplek Stadion Supriyadi, Kota Blitar ya. bisa beli langsung di situ. Mas Sugap, cuman itu aja untuk tiketnya. Nah, kalau zaman dulu kan Blitar Horeg masih kesulitan sponsor, kalau sekarang Ah, oke, ini kayaknya juga pengen cerita nih. Ya namanya awal kan, namanya sponsor kan ya mungkin tertarik atau ya. gimana ya. Atau mungkin mereka ngasih semangat kita secara nggak langsung. Tapi begitu kita udah bener-bener udah mencebur ya, Hmm. jeburin gitu, mereka kayaknya aduh kayak gini 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 gini, ya udahlah nggak apa. Kita emang dari dulu nggak pernah kok pakai sponsor. Hmm. Gitu aja, kita kembalikan gitu aja. Iya, Selama teman-teman masih kompak, kita tetap mandiri kolektifan aja. kolektif. Hmm, Semangat semangat kolektifnya. iya, Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Mas iya. terkait Horeg. Dulu Horeg erat kaitannya dengan musik-musik underground, musik-musik metal dan sebagainya. Kalau sekarang Horeg sudah beralih, gimana pendapatnya Mas Ferry? Lah itu, wah gimana ya? Saya juga nggak mau pukul sebelah atau gimana. Tapi yang jelas ya, sudah dari tahun 98 ya, kita yang lebih pertama menggunakan kata horeg ya Mas ya. Dan entah kenapa kok akhir-akhir ini setelah ada sound karnaval itu kok di Blitar juga pakai istilah horeg. Waduh, ini siapa yang mulai ini ya? Tapi ya Bahkan jadi memang nasional akhirnya. iya, dulu saya sempat berpikir, wah ini eksklusif ini. Scene seluruh Indonesia ya, skena seluruh Indonesia itu udah ngakuin kalau Iya, horeg itu punyanya Blitar. iya. Nah, kok sekarang ada
sound karnaval, sound balapan itu sama-sama istilahnya sama juga horeg. Itu yang bikin problem juga nih buat kita kemarin, tapi alhamdulillah sudah dilewati aja, udah lancar. Yang jelas ya pasti bisa membedakan kok dari fontnya, Ya, dari desainnya. Itu jelas kan bahwa apa ya? Karakter masing-masing kan ya, karakternya teman-teman horeg di karnaval sama horeg yang di ya, fisik itu kan beda. ya. Ya gitu aja udah pasti tahu ya teman-teman ya. Berarti yang acara besok tanggal 6 Juli itu judulnya masih Iya, mempertahankan. iya jelas. Oh Yang ya. kita punya Tak kira catatan karena papan kok. izinnya tadi sulit, akhirnya diubah enggak ya? Enggak, Tetap Blitar Horeg ya. enggak. Ya sebenarnya sempat dicurigai sebenarnya. Ya, tapi mereka tahu sendiri kok. Udah gitu. Oke Mas, terima kasih atas waktunya sharing-sharing tentang skena musik underground di Blitar dari zaman 90-an hingga sekarang. Semoga nanti Blitar Horegnya sukses dan tiap tahun bisa ada terus Amin. eksis. Pasti gitu ya. Pasti harapan jadi harapan kita Oke, semuanya ya, Mas. terima kasih Ya. teman-teman semuanya. Sampai jumpa di rolasan berikutnya.